بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا في كتاب رياض الصالحين إلى باب التقوى، حيث عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، باب التقوى، وساق فيه من آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ما يبين مكانة التقوى من الدين وعظم شأنها وجلالة قدرها. والتقوى المراد بها أن تجعل بينك أيها المؤمن وبين ما تخشاه من سخط الله وعقابه سبحانه وتعالى وقاية تقيك، وذلك بأن تفعل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به وتنتهي عما نهاك عنه. فتقوى الله عز وجل فعل للأوامر وترك للنواهي، رجاء لثواب الله سبحانه وخوفا من عقابه عز وجل. ولهذا فإن من أجود ما عرفت به التقوى قول طلق بن حبيب أحد علماء التابعين، قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فجمع رحمه الله في التعريف بين فعل الأمر وترك النهي وبين الرجاء والخوف، وعلى ذلكم قيام التقوى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada bab takwa dalam kitab Riyadhus Shalihin, di mana Al-Imam Nawawi rahimahullah membuat sebuah bab yang beliau beri judul dengan Babut Taqwa. Dan dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim dan juga membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut menjelaskan akan kedudukan takwa dan manzilah takwa dalam agama Islam. Dan yang dimaksud dengan takwa yaitu engkau menjadikan penghalang antara dirimu dengan perkara-perkara yang kau khawatirkan, yang kau takutkan, seperti azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu engkau menjadikan penghalang antara engkau dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai azab Allah tersebut menimpamu. Ya, penghalang tersebut, usahamu untuk membuat penghalang tersebut, itulah yang disebut dengan ketakwaan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan engkau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan engkau menghindarkan dirimu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa, sehingga engkau terhindarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Engkau melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena engkau berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau menjauhkan dirimu dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena engkau takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi takwa yang sangat baik yang pernah diisyaratkan oleh seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang bernama Talq bin Habib. Beliau berkata tentang takwa, kata beliau, an ta'mala bi ta'atillahi, hendaknya engkau beramal dengan ketaatan-ketaatan Allah Subhanahu wa taala ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, raja'a thawabillah, dan engkau berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan lagi, an tatruk ma'asillah, ya, dan engkau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ala nuri min Allah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, khifata azabillah, dan engkau karena khawatir dan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dari definisi yang disampaikan oleh Talq bin Habib ini, maka menggabungkan antara dua perkara tentang takwa. Perkara pertama yaitu engkau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan perkara kedua engkau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam definisi ini tergabungkan antara roja dan khauf, antara harapan dan rasa takut.
أورد رحمه الله تعالى آيات من القرآن الكريم فيها الحث على تقوى الله عز وجل وبيان عاقبة المتقين، وبدأ ذلكم بآيتين. الأولى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، والثانية قوله: فاتقوا الله ما استطعتم. وذكر رحمه الله أن الآية الثانية مبينة للآية الأولى وموضحة للمراد منها. فقوله اتقوا الله حق تقاته، المراد بذلك أي في حدود استطاعتكم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وعرفنا أن تقوى الله فعل الأوامر وترك النواهي، وفعل النواهي منوط بالاستطاعة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه الآية اتقوا الله ما استطعتم تدل على أن المكلف يجب عليه أن يجتهد ويجاهد نفسه في فعل الأوامر في حدود استطاعته، أما ما لا يستطيعه فليس مكلفا به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنما التكليف في حدود الاستطاعة. في الأوامر قرنت بالاستطاعة، أما النواهي فالمطلوب الاجتناب. قال عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فانتهوا، ولم يقرن ذلك باستطاعة، لأن النهي ترك والترك مستطاع. وحتى يتضح لنا الأمر، عندما يقال مثلا لشخص: احمل هذه الصخرة، لا بد أن يضاف إليها إن استطعت، لأن قد يستطيع أن يحملها وقد لا يستطيع إلا بمعاونة الآخرين. لكن إذا قيل لا تدخل من هذا الباب ما يحتاج الأمر أن يقال له إن استطعت، لأن هذا ترك للدخول والترك مستطاع. فالشريعة شريعة يسر ولله الحمد، ولهذا قرنت تقوى الله التي هي فعل أمره سبحانه وتعالى ولزوم شرعه، قرنت بالاستطاعة. قال: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن من اتقى الله سبحانه وتعالى ما استطاع يكون بذلك قد اتقى الله حق تقاته، لأن المراد بتقوى الله حق تقاته أي في قدر وحدود استطاعة العبد. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah membuka bab takwa dengan membawakan dua buah ayat dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian Al-Imam Nawawi membawakan ayat yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun: "Fattaqullaha mastata'tum." Dan hendaknya kalian bertakwa kepada Allah semampu kalian. Dan Imam Nawawi mengatakan: "Wa hadhil ayah mubayyinatun lil muradi minal ula." Ayat yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah, merupakan penjelas dari maksud yang terdapat dalam ayat yang pertama. Artinya apa? Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan: "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih," wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, artinya apa? Sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Ya, semampu kalian. Kenapa? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani ya seseorang ya kecuali yang dia mampu, kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Dan kita telah menjelaskan tadi bahwasanya definisi takwa yaitu menggabungkan dua perkara, fi'lul awamir wa tarkun nawahi, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dua perkara ini ya dikaitkan dengan kemampuan. Dikaitkan dengan kemampuan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengatakan kepada seorang sahabat ya, Nabi berkata, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jamb." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau salat dalam keadaan berdiri. Jika engkau tidak mampu ya, mampunya cuma hanya duduk, maka salatlah dalam keadaan duduk.
Dan jika engkau tidak mampu pula untuk sholat dalam keadaan duduk, mampunya cuma berbaring, wa ala jamb, maka engkau sholatlah dalam keadaan berbaring. Sebagaimana juga perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk melaksanakan ibadah haji, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan wajib bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Dan ayat-ayat ini, ya, menunjukkan bahwasanya wajib bagi seorang hamba tatkala Allah mengatakan, ya, ittaqullaha haqqa tuqatih, hendaknya kalian bertakwa dengan sebenar-benar takwa, dan Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kalian semampu kalian. Ini menunjukkan wajib bagi seorang hamba untuk bersungguh-sungguh, bermujahadah, berijtihad, bersungguh-sungguh untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya, semaksimal mungkin, ya. Dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka didasarkan pada kemampuan. Ya, kalau dia mampu maka dia kerjakan, kalau tidak mampu maka dia tidak kerjakan. Adapun meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka itu pasti bisa dilakukan, ya, tidak dikaitkan dengan masalah kemampuan. Karena meninggalkan perkara tinggal ditinggalkan. Berbeda dengan mengerjakan suatu perkara, itu butuh dengan kemampuan. Oleh karenanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Wa ma nahaitukum anhu fantahu." Apa saja yang aku larang untuk dikerjakan oleh kalian, maka tinggalkanlah. Rasulullah SAW tidak mengatakan tinggalkanlah kalau kalian mampu. Ya, kenapa? Karena meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu kemampuan, ya. Berbeda dengan melakukan suatu pekerjaan. Sebagai gambaran untuk memudahkan kita memahami, ya, misalnya kita berkata kepada seorang, ihmil hadhihi sakhrah. Kita katakan pada dia, kamu angkat batu ini. Ada batu besar, kita suruh dia angkat. Tentunya kita bilang sama dia, kalau engkau mampu. Kita harus nambahkan dalam perintah kita. Kalau engkau mampu, bisa jadi batunya sangat besar sehingga dia tidak mampu untuk mengangkatnya. Atau dia hanya bisa mengangkat batu tersebut dengan bantuan temannya. Ya. Berbeda tatkala kita mengatakan kepada teman kita mengatakan, jangan kau masuk dalam pintu ini. Jangan kau buka pintu ini. Jangan kau masuk dalam pintu ini. Tentunya dia mampu. Ya. Ya, tinggal duduk saja dia sudah tidak masuk dalam pintu tersebut, ya. Oleh karenanya meninggalkan larangan itu tidak dikaitkan dengan masalah kemampuan. Yang dikaitkan dengan kemampuan adalah masalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dari sini jelas masalah syariat, ya, syariat Islamiyah merupakan syariat yang mudah. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala seperti ketakwaan digandingkan dengan kemampuan, ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya, semaksimal mungkin dia berusaha dan itu kemampuannya, maka dia telah mewujudkan firman Allah dan telah melaksanakan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Siapa saja yang sudah bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin, maka dia telah mengamalkan firman Allah ini. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وهذه الآية نظير الآيتين السابقتين في اشتمالها على الأمر بتقوى الله، ولهذا ختم الآيات الثلاث رحمه الله بقوله والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. إذن هذه الآيات الثلاث فيها الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى والحث على ذلك. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تقوى الله عرفنا معناها فيما سبق، وأما القول السديد فهو القول الطيب النافع من ذكر أو دعاء أو استغفار أو تلاوة للقرآن أو قول نافع مفيد في أمر مباح. كل ذلكم يجب أن يكون المتقي حافظا لسانه فيه وصارفا لسانه عن ما سوى ذلك من القول الذي ليس بسديد. فالمتقي لله من تقواه لله أن يحفظ لسانه وأن يصون لسانه. وأصل التقوى القلب كما كان جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات. فإذا عمر القلب بتقوى الله أيضا اللسان كذلك سيقول القول السديد تبعا لصلاح القلب.
وإذا أيضا اللسان قال القول السديد صلحت الجوارح تبعا له، فهي أشياء وأمور مترابطة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يستقيم قلب رجل حتى لا يستقيم إيمان رجل حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، هي أمور مترابطة. وأيضا قال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججنا. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya dalam surat Al-Ahzab, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang lurus. Firman Allah ini sebagaimana ayat-ayat yang sebelumnya tadi, dua ayat yang sebelumnya tadi yang telah kita jelaskan, ayat ini pun ya mendorong kaum mukminin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah setelah menyebutkan 3 ayat di atas tadi, beliau mengatakan wal ayatu fil amri bittaqwa katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat yang memerintahkan untuk bertakwa banyak dan telah diketahui. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa dan untuk mengucapkan qaulan sadida, perkataan yang lurus. Adapun takwa telah kita pahami definisinya tadi, yaitu bahwasanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-qaulus sadid, perkataan yang lurus, qaulan sadida, apakah itu? Yang dimaksud adalah qaulun nafi', adalah perkataan yang bermanfaat, ya, perkataan yang memberi faedah. Dan ini banyak seperti tilawatul Quran adalah perkataan yang memberi faedah, berzikir, kemudian perkataan yang jujur, ya. Seluruhnya merupakan perkataan-perkataan yang sadid, yang bermanfaat dan memberi faedah. Bahkan termasuk di dalamnya adalah perkataan-perkataan yang mubah. Omongan-omongan selain zikir, selain tilawatul Quran, selain sholawat misalnya, ada perkataan-perkataan yang dibicarakan oleh manusia, perkataan yang mubah akan tetapi memberikan manfaat. Selama perkataan tersebut memberi manfaat, maka termasuk dalam ayat ini yaitu qaulan sadida. Oleh karenanya seorang muslim yang hendaknya senantiasa memperhatikan lisannya, dan dia tidaklah mengucapkan perkataan kecuali perkataan yang beri faedah, perkataan yang bermanfaat, dan dia berusaha memalingkan lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak memberi faedah, ya. Karena perkataan yang tidak memberi faedah, yang tidak bermanfaat, bukan termasuk dari qaulan sadida. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk menjaga lisannya. Jangan sampai lisannya mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak berfaedah, apalagi perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada kaitan antara hati dengan juga lisan dan juga amal jawarih. Seluruhnya berkaitan. Seorang yang beriman kepada Allah dalam hatinya akan nampak buah hasilnya dari lisannya. Lisannya akan dia jaga. Dan jika dia sudah menjaga hatinya dan lisannya, maka akan nampak dari jawarihnya, dari anggota tubuhnya dia akan jaga. Tidaklah melakukan kecuali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan bahwasanya takwa tempatnya di hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna." Bahwasanya takwa tempatnya di hati dan tempatnya di hati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya cukup bagi seorang melakukan kesalahan jika dia mencela saudaranya, merendahkan saudaranya, menunjukkan ada kaitannya antara lisan dengan hati. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya tidaklah mungkin istiqomah keimanan seseorang sampai hatta yastaqima qalbuhu, sampai hatinya pun istiqomah, ya. Dan tidak mungkin istiqomah hatinya sampai hatta yastaqima lisanuhu, sampai lisannya pun istiqomah. Jadi ini ada keterkaitan yang sangat erat antara takwa yang ada di hati dengan lisan. Lisan yang mengucapkan kebaikan, orang yang bertakwa akan membuahkan lisan yang baik. Dalam hadis yang lain juga, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya jika seorang hamba di pagi hari, maka kulul a'dha, maka seluruh anggota tubuhnya akan mengeluhkan kepada lisan, ya. Dia mengatakan ittaqillaha fina. Seluruh anggota tubuh akan berkata kepada lisan, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah tentang kami, ya. Jika engkau istiqamah, idza istaqamta istaqamna. Jika engkau istiqamah, maka kami pun akan istiqamah anggota tubuh yang lain. Wa idza wajasta wajajna. Jika engkau juga miring, maka kami pun akan
miring, tidak istiqomah. Ini jelas keterkaitan yang erat antara hati yang tempat takwa, kemudian lisan, kemudian juga anggota tubuh. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذه الآية فيها ذكر ثمرتين عظيمتين من ثمار التقوى. الأولى أن الله سبحانه وتعالى يجعل المخرج للمتقي بأن يفرج كربه وييسر أمره ويدفع عنه الشيء الذي خافه. فالمتقي ينال ذلك، يجعل الله سبحانه وتعالى له المخرج من كل بلاء وكل ضائقة وكل فتنة وكل مصيبة، أنه قال مخرجا ولم يحدد من ماذا، فيتناول كل ما يخشاه الإنسان ويخافه، فبالتقوى يكون الفرج والتيسير بإذن الله. وقد مر معنا مثال لذلك قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، وهذا يعتبر بلاء عظيم جدا، ومن كانت هذه حاله فيعاين الموت في مكانه، لا طعام ولا شراب ولا هواء، ولكن فرج الله عنهم كربهم بتقواه. كل واحد منهم توسل إلى الله بالعمل الصالح، والتقوى هي العمل الصالح، فتوسل إلى الله بعمله الصالح فكان عمله الصالح تفريجا لكربته. وأيضا مر معنا قول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إليه بتقواه وعبادته والإقبال عليه سبحانه وتعالى. فالذي يتقي الله سبحانه وتعالى يجعل له المخرج. والفائدة الثانية في الآية للتقوى أن الله عز وجل يرزق المتقي من حيث لا يحتسب، قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذه ثمرة عظيمة من ثمار التقوى، أن تقوى الله باب للرزق الطيب والعيش الهنيء واللذة والسعادة في هذه الحياة الدنيا قبل الدار الآخرة. قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. وحقيقة يا أخوان ينبغي على كل مسلم أن يتنبه لهذه الآية وأن يعيها وأن يحرص على تطبيقها، لأن كثير من الناس قد ينساق بسبب مثلا حاجته للمال وحاجته لمثلا الطعام إلى أعمال محرمة، مثل أن يدخل مثلا في الربا، أو مثلا يدخل في الغش، أو أن يدخل مثلا في بيع بعض المحرمات من الأمور التي نهى الله عنها، مثل أن يبيع مثلا الخمر أو يبيع الدخان أو يبيع الموسيقى واللهو المحرم أو نحو ذلك. فقد يفعل ذلك من أجل أن يحصل المال، فيقال لهؤلاء وغيرهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقال له إذا تركت هذا العمل المحرم وهذا البيع المحرم وهذه الأشياء المحرمة من أجل الله وتقوى لله وخوفا من الله، رزقك الله سبحانه وتعالى من حيث لا تحتسب، وسيكون الرزق الذي تكتسبه فيما بعد أهنأ وأبرك وأحسن لك وأسلم، بخلاف المال الحرام الذي يحصله الإنسان فإنه وبال عليه في دنياه وأخرى، لأنه في الدنيا ممحوق البركة وفي الآخرة يعاقب عليه. فمن يتق الله سبحانه وتعالى يجعل الله سبحانه وتعالى له المخرج، وأيضا يرزقه جل وعلا من حيث لا يحتسب. بعض الناس قد مثلا يترك، يقال له اتق الله ويذكر بالله لكونه يبيع شيئا محرما، ثم يترك العمل المحرم خوفا من الله، فيتأخر عليه مثلا نوعا ما الرزق الحلال، وهذا التأخر قد يكون من باب الابتلاء،
واختبار صدق الإنسان في تقواه لله عز وجل، فليصبر وليحتسب ولا يستعجل. استجاب لأحدكم ما لم يعجل، يصبر ويحتسب وسيأتيه الرزق الحلال الطيب الهنيء، ويسلم أيضا من تبعة المال الحرام وعواقبه الوخيمة. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang lain dalam surat At-Talaq, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua buah dari ketakwaan, dua buah yang sangat besar daripada ketakwaan. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar, solusi bagi orang yang bertakwa. Yaitu bagaimana? Yaitu dengan menghilangkan kesulitan yang dihadapinya, atau akan memudahkan urusannya, atau Allah Subhanahu wa taala menghilangkan perkara-perkara yang dia khawatirkan, ya. Orang yang bertakwa akan memperoleh ini semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi dia solusi dari seluruh perkara yang menyulitkan dirinya. Dalam ayat ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yaj'al lahu makhraja." Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi orang yang bertakwa jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan jalan keluar dari ini, jalan keluar dari itu, akan tapi Allah biarkan makhraja, yaitu jalan keluar secara umum dari segala perkara yang dikhawatirkan oleh seorang yang bertakwa. Dari segala jalan keluar, solusi dari segala perkara yang menyempitkan dada orang yang bertakwa. Semuanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang telah lalu kita pelajari tentang kisah 3 orang yang terjebak dalam goa. Tatkala mereka masuk dalam goa, tiba-tiba ada batu besar kemudian menutup pintu goa. Tentunya ini merupakan suatu ujian yang berat, suatu kondisi yang sangat menyulitkan. Seorang berhadapan dengan maut. Bagaimana tidak mereka bertiga dalam goa, sementara pintu goa tertutup, tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan juga tidak ada hawa, tidak ada udara. Mereka bertiga menunggu kematian. Akan tapi kemudian masing-masing bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh mereka. Dan kita tahu amalan soleh merupakan ketakwaan. Ya, mereka bertiga kemudian bertawassul dengan ketakwaan yang pernah mereka lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesulitan yang mereka hadapi. Kemudian juga telah lewat kita pelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi syiddah." Hendaknya engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala tatkala engkau dalam kondisi lapang, maka niscaya Allah akan mengenal engkau tatkala engkau dalam keadaan sulit. Yaitu hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ibadah, mengerjakan amalan soleh tatkala engkau dalam keadaan lapang, dalam keadaan mudah perkara. Jangan sampai lalai dengan kenikmatan engkau meninggalkan ibadah. Barang siapa yang dalam keadaan kemudahan, dalam keadaan lapang beribadah kepada Allah, maka Allah akan jamin, Allah akan menolong dia tatkala dia dalam keadaan sulit. Ini buah yang pertama, yaitu Allah berikan solusi bagi orang yang bertakwa dalam segala hal, solusi. Kemudian buah yang kedua yang juga tidak kalah menarik yang Allah janjikan, yaitu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan kepada dia rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dan ini merupakan buah yang sangat besar yang diraih oleh orang yang bertakwa. Oleh karenanya, dalam ayat ini sangat jelas, ketakwaan merupakan salah satu dari pintu-pintu rizki. Ya, rizki yang menyenangkan, rizki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang halal di dunia. Sebelum Allah Subhanahu wa taala akan sebelum Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia rizki di akhirat kelak, di dunia sudah Allah janjikan rizki dari mana? Dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya seorang muslim ya mendengar ayat ini dengan baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Hendaknya setiap muslim mengingat kembali ayat ini dan berusaha untuk mempraktekkan ayat ini. Ya. Kenapa? Karena banyak orang yang mereka akhirnya terdorong untuk melakukan perkara-perkara yang haram hanya karena ingin mencari rezeki. Ya, karena ingin mencari makan, sehingga mereka nekat melakukan perkara-perkara yang haram. Mereka menjual ya barang-barang yang haram, atau mereka masuk dalam praktek riba, kemudian atau menjual dengan cara menipu, ya,
menjual hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti menjual bir, menjual khamar, atau menjual dukhan, menjual rokok, ya. Kata mereka, inilah pintu rezeki. Kalau tidak jual rokok, tidak laris, ya. Jual bir ini sebagai untuk mendatangkan rezeki. Mereka nekat untuk menjual hal yang diharamkan oleh Allah. Demikian juga menjual alat-alat musik. Kenapa? Karena mereka ingin mencari rezeki. Karena mereka ingin mencari makan. Ya, oleh karenanya, perlu diingatkan, mereka ini perlu diingatkan bahwasanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggalkan perkara-perkara tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikan kepada mereka rizki yang halal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala diingatkan kepada dia, tatkala dia menjual hal-hal yang haram atau melakukan praktek transaksi yang haram, kemudian diingatkan kepada dia, wahai saudaraku, tinggalkan perkara tersebut. Sungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kemudian dia pun meninggalkan perkara tersebut. Akan tetapi ternyata setelah dia meninggalkan perkara tersebut, tidak segera datang rezeki bagi dia. Dia sudah meninggalkan pekerjaannya yang haram, kemudian dia berusaha untuk bekerja beberapa waktu, akan tapi rezeki tidak segera datang pada dia. Maka kita ingatkan kepada orang seperti ini, bahwasanya terlambatnya datangnya rezeki kepada engkau setelah engkau meninggalkan perkara yang haram, maka ingatlah bisa jadi itu merupakan ibtila, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat kesungguhanmu tatkala meninggalkan perkara yang haram. Apakah engkau benar-benar meninggalkannya karena iman kepada Allah, ya, karena takut dengan azab Allah? Dan niscaya tidak berapa lama lagi setelah engkau banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan rizki kepada engkau dari arah yang engkau tidak sangka-sangka. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata perkara-perkara haram tersebut bisa mendatangkan rezeki, namun kita nekat untuk meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, karena beriman kepada Allah, karena mengharapkan pahala dari Allah, karena takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikan dengan harta yang baik, harta yang halal, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan keberkahan bagi kita dan bagi keluarga kita. Berbeda dengan harta yang haram tersebut. Harta haram tersebut adalah harta yang dibersihkan atau dihilangkan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. ثم ختم رحمه الله تعالى الآيات في الحث على التقوى بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وهذه الآية الكريمة من سورة الأنفال اشتملت على 3 فوائد عظيمة وثمار جليلة من ثمار التقوى. الفائدة الأولى أن الله عز وجل يجعل للمتقي فرقانا، أي نورا وضياء وعلما يفرق به بين الحق والباطل. قال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به بين الحق والباطل. ومن ذلكم أن يهدى إلى العلم ويوفق لتحصيله وينشرح صدره للتعلم والتفقه ويحب سماع العلم وسماع الخير ولا تنفر نفسه منه. فهذه كلها من ثمار التقوى. إذا كان الإنسان يستمع للأحاديث النافعة ويحرص عليها ويحرص على الانتفاع بها، هذا كله بإذن الله تبارك وتعالى من ثمار التقوى، بخلاف من تنفر نفسه من العلم ويكره أهل العلم أو يكره كتب العلم أو يكره، فهذا من ضياع التقوى عنده. فإذا من ثمار تقوى الله سبحانه وتعالى أن يجعل الله جل وعلا للمتقي فرقانا. والفائدة الثانية أن يكفر عنه سيئاته، وهذا فيه أنه يعان على الأعمال الصالحة، وقد قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فيعان على الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وتقبل نفسه عليها مما يكون سببا لتكفير سيئاته. والفائدة الثالثة غفران الذنوب، غفران الذنوب. قال: ويغفر لكم، أي يغفر لكم ذنوبكم، بتوفيق العبد المتقي للاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله
سبحانه وتعالى. وجميع هذه الأشياء منة الله وفضله على من شاء من عباده، ولهذا ختمت الآية بقوله والله ذو الفضل العظيم. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ayat yang terakhir yang beliau sebutkan dalam bab takwa, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Kata firman Allah Subhanahu wa taala, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim." Yaitu, hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan menjadikan bagi kalian furqanan, pembeda. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Dan Allah akan mengampuni, memberikan maghfirah bagi kalian. Dan Allah lah yang memiliki karunia yang sangat besar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini mengandung 3 faedah yang sangat besar bagi orang yang bertakwa. Faedah yang pertama yang Allah janjikan, yaitu Allah akan berikan furqan bagi orang yang bertakwa. Apa itu furqan? Yaitu cahaya, atau ilmu yang dengan ilmu tersebut seorang yang bertakwa bisa membedakan antara hak dan batil. Ya. Bisa membedakan antara hak dan batil. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang bertakwa untuk semangat menuntut ilmu. Allah berikan ilmu kepada dia. Jika dia mendengarkan majelis ilmu, dia mendengarkan ceramah tentang ilmu yang bermanfaat, maka yansyari sadruhu, maka hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi gembira. Ya, dan dia senang dan gembira tatkala mendengar pembicaraan tentang ilmu, dan dia berusaha dan semangat untuk bisa mengambil faedah dari ilmu yang dia dengar. Dan ini merupakan buah daripada ketakwaan. Ya, jika seorang mendapati dirinya seperti itu, semangat untuk ilmu, senang mendengarkan ceramah-ceramah majelis-majelis ilmu, maka ini merupakan tanda ketakwaan yang ada pada dirinya, karena dengan ilmulah ya dia bisa membedakan antara hak dan batil. Dan Allah menjanjikan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia furqan, yaitu ilmu yang membedakan antara hak dan yang batil. Berbeda dengan seorang yang tidak suka mendengar tentang ilmu. Hatinya lari, ya, gelisah tatkala mendengar tentang ilmu, tentang majelis ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya ketakwaan yang ada pada dirinya sudah hilang, atau ketakwaannya telah rusak karena dia tidak senang mendengar tentang majelis ilmu. Dia tidak akan mendapatkan furqan yang Allah janjikan bagi orang yang bertakwa. Faedah yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Yaitu bagaimana? Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membantu seorang yang bertakwa untuk mengerjakan amalan-amalan soleh, sehingga dia semangat untuk melaksanakan amalan-amalan soleh dan memperbanyak amalan-amalan soleh. Dan jika seorang memperbanyak amalan-amalan soleh, maka amalan-amalan soleh tersebut akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dia, akan menghapuskan dosa-dosa dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhibunas sayyi'at." Yudhibunas sayyi'at, bahwasanya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan. Oleh karenanya seorang yang bertakwa akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala akan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketaatan tersebut merupakan sebab dihapuskannya dosa-dosanya. Adapun faedah yang ketiga dalam ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaghfir lakum," dan Allah akan memberikan maghfirah kepada kalian. Yaitu bagaimana seorang yang bertakwa akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan berikan maghfirahnya kepada orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan firman-Nya, "Wallahu dzul fadlil 'azim," dan Allah lah yang maha pemilik karunia yang sangat besar. Artinya apa? Allah ingatkan bahwasanya 3 karunia ini, 3 faedah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan furqan, dan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya, dan Allah memberikan maghfirah, seluruhnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. ثم قال رحمه الله بعد أن أورد الآيات قال والآيات في الباب كثيرة معلومة، أي أن ما جاء في القرآن الكريم من آيات في الحث على التقوى والترغيب فيها كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما اقتصر على الإشارة إلى بعض تلك الآيات. ثم أخذ رحمه الله يسوق الأحاديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على التقوى وبيان مكانتها، وسيكون حديثنا عنها وشرحنا لها في
لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه المقربين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Imam Nawawi menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan takwa, kemudian beliau berkata wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang masalah takwa, tentang bab takwa sangatlah banyak dan diketahui. Artinya apa? Ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim sangatlah banyak yang mendorong kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjelaskan tentang manzilah takwa dalam agama Islam. Akan tapi Al-Imam Nawawi rahimahullah hanya menyebutkan sebagian dari ayat-ayat tersebut. Setelah itu Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah takwa, hadis-hadis yang berisikan tentang kedudukan takwa dan dorongan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya penjelasan tentang hadis-hadis tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan menjadikan kita sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mengambil faedah dari ilmu yang telah kita pelajari.